Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedoyo? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir sore hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan kelancaran dalam ibadah puasanya. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga kebersamaan kita sampai ke syurga. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Mahfud Khairul Amin, panggilannya Mahfud, asalnya dari Bontang jamaah. Ada yang tahu Bontang di mana? Kalimantan Timur. Jadi mohon maaf nanti kalau saya menggunakan bahasa Indonesia saja Pak, biar lebih aman dan nyaman begitu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah Ramadan bulan doa. Ramadan bulan doa. Tema ini menarik jamaah untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyak orang yang mengetahui Ramadan itu bulan Syam, Syahrul Syam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin Syahrul Sholat, bulan kita menunaikan banyak ibadah sholat. Tapi ternyata salah satu keistimewaan Ramadan adalah Syahrul Doa atau bulan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya mengenaiku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Allah itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan Allah maha mengabulkan doa kita idza da'ani, apabila kita berdoa kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i. Tapi ada syaratnya jamaah. Apa? Idza da'ani, apabila kita berdoa kepada Allah. Mohon maaf jamaah, mungkin kalau ditanya apa kemauannya, apa keinginannya, kira-kira banyak atau sedikit jamaah? Mohon kerjasamanya ini, banyak atau sedikit? Nanti kalau saya bertanya, mohon kerjasamanya dijawab begitu. Jawabnya ikhlas nggak ikhlas nggak apa-apa jamaah. Bahkan kalau nggak ikhlas boleh juga. Biasanya kalau nggak ikhlas jawabnya kan kenceng gitu, banyak kan begitu. Nah, ya. Ada yang pingin sehat, ada yang ingin umur panjang, ada yang pingin pekerjaan, ada yang pingin keturunan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keinginan yang banyak itu kita sampaikan kepada Allah dalam doa? Jangan-jangan dari SD dulu sampai sekarang sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga, doanya cuma dua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah ya.
sudah bertahun-tahun pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah S1, S2, S3, S-teler sekalian, Masya Allah. Tapi masa doanya masih sama aja, itu aja, Masya Allah. Kenapa? Karena banyak orang keinginannya itu pasti banyak, tapi belum tentu dia bisa menyampaikan dalam doa. Pertanyaannya begini, Ustadz, terus apa hubungannya dengan Ramadan? Ini kan ayat menjelaskan mengenai doa, bukan mengenai bulan suci Ramadan. Tapi ternyata jamaah sekalian, ayat Al-Baqarah 186 ini yang menjelaskan mengenai doa ternyata diapit oleh dua ayat. Yang keduanya menjelaskan Ramadan dan menjelaskan ibadah siam atau ibadah puasa. Maka ayat doa ini 186 sebelumnya ayat yang membahas mengenai Ramadan, dan sesudahnya adalah ayat yang membahas mengenai puasa. Mari kita menuju ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Apa kata Allah di ayat sebelumnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi ayat sebelumnya Allah menjelaskan ibadah di bulan suci Ramadan, atau bulan suci Ramadan, bulan Allah menurunkan Al-Quran. Dan di ayat sesudahnya, yaitu di ayat 187, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas syiyam ila rafasa nisaikum, dihalalkan bagimu pada malam hari di saat engkau berpuasa, yaitu bercampur antara suami dan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, engkau adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu. Jadi sesudah ayat doa Allah menjelaskan mengenai ibadah puasa. Maka dari susunan ayat ini para ulama mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah pelajaran, yaitu apa? Doa memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Apa keistimewaan doa di bulan suci Ramadan? Ada dua, jamaah. Yang pertama adalah syarafuz zaman. Apa itu syarafuz zaman? Mulianya waktu. Jadi ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama ada kemuliaan, yaitu syarafuz zaman, yaitu mulianya waktu. Waktu apa? Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan itu mulia? Tadi sudah kami sampaikan. Unzila fihil Qur'an, karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya manusia itu tahu apa saja keistimewaan Ramadan, tahu betapa mulianya Ramadan, latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan. Umatku pasti minta kepada Allah, umatku pasti request kepada Allah agar setiap tahun, agar setiap bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi ternyata keutamaan pertama yang kita dapatkan ketika berdoa di bulan suci Ramadan adalah syarafuz zaman, yaitu mulianya waktu, yaitu saat bulan suci Ramadan. Maka kemuliaan kedua ibadah doa di bulan suci Ramadan adalah syaraful hal, yaitu mulianya keadaan.
Keadaan apa? Keadaan kita yang berdoa, yaitu orang yang sedang menunaikan ibadah siang atau puasa. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salasatun la taruddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan mental, yang pasti mustajab doanya. Maka yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatul madlum, doa orang yang terzalimi atau terani. Kenapa? Itu adalah doa yang mustajab jamaah, karena kita terzalim. Jadi hati-hati dalam berdoa. Ada perkataan bahasa Arab yang menjelaskan al-kalamu nisfud doa, omongan itu setengah dari doa. Dulu ada seorang ibu yang solehah, ya, di Arab kejadiannya. Nah, orang Arab itu punya budaya menghargai tamu. Ya, kalau saya dulu pernah 2 bulan di daerah Sebatik, di Pulau Sebatik itu pulau utara Indonesia. Setengah pulau itu Indonesia, setengah pulau Malaysia, di ujung sana, Pak. Itu saya 2 bulan di sana. Itu satu pulau orang Bugis semua. Nah, orang Bugis itu punya budaya kalau ada tamu itu wajib mandre, jemaah, wajib makan. Dan orang Indonesia kan makan itu harus nasi. Nah, ini budaya. Mungkin kalau di Jogja ya bisa makan, tapi kan minimal ada teh hangat, ada snack kan itu. Tapi kalau di Bugis harus makan. Makanya waktu itu karena saya KKN jamaah, jadi kita irit makan sehari 2 kali, sarapan sama makan malam. Siangnya gimana? Saya silaturahim. Alhamdulillah. Nah, orang Arab juga begitu. Orang Arab bahkan dari zaman jahiliyah pun mereka punya budaya yang baik, yaitu menghormati tamu. Tamu adalah raja. Maka suatu ketika ada seorang tamu yang memang agung, tamu yang dihormati datang ke rumah ibu ini. Ya. Dan namanya budaya Arab menghargai tamu, disiapkan makanan yang dahsyat. Mungkin di situ ada tongseng, ada tengkleng, ada gudeg begitu, Pak. Wah, masak luar biasa. Ya. Nah, menariknya ibu ini punya anak yang masih kecil. Dan anaknya lagi mainan pasir di depan rumah. Apa yang dilakukan anak ini? Pasirnya diambil jamaah. Dia masuk rumah, pasirnya ditaburkan di atas makanan yang siap dihidangkan. Ibu-ibu sekalian, saya mau bertanya, kira-kira kalau ibu ini adalah ibu-ibu sekalian, marah tidak, Bu? Mohon kerjasamanya, marah tidak, Bu? Masya Allah. Tapi sayangnya ibu ini bukan ibu-ibu sekalian, tapi ibu ini adalah ibu yang solehah. Kira-kira ibu yang solehah marah tidak? Marah. Lah gimana masak sebanyak itu, tinggal makan ditaburin pasir? Marah tidak, Bu? Marah. Ibu ini ibu solehah tapi marah. Dan perhatikan bagaimana marah ibu ini. Anaknya disampaikan begini, pergi kamu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi marahnya ibu yang solehah itu nyumpahin anaknya. Ini kan bukan doa ya, ini nyumpahin anaknya. Ya namanya juga marah kan kadang-kadang langsung keluar kan begitu, kata-kata begitu. Pergi kamu jadi imam di Masjidil Haram. Masya Allah, marahnya aja nyumpahin anak biar jadi imam di Masjidil Haram. Dan anak kecil ini namanya Sudes, sekarang adalah imam besar di Masjidil Haram, Syekh Sudes. Yang kadang-kadang kalau mau ada pengajian, ada Jumatan, kita dengar suaranya di masjid itu. Jadi begitu. Sayangnya cerita ini tidak terlalu terkenal di Indonesia. Yang terkenal di Indonesia itu adalah ada anak durhaka, ibunya nyumpahin anaknya jadi batu, namanya maling kundang. Begitu, Bu, hati-hati, al-kalamu nisfu doa, omongan itu doa. Maka jangan sembarangan mengatakan dasar anak bodoh. Loh,
Itu doa. Dasar anak nakal, loh, itu doa. Masya Allah, anakku yang soleha, anakku yang soleh, gitu loh. Ya kadang-kadang kita ini mohon maaf ya, menyalahkan anak, bilang anak ini anak itu, padahal al-waladu sirru abihi, anak itu rahasia orang tua, kan begitu. Lah kalau ada anak nakal itu kira-kira orang tuanya yo mungkin waktu kecil juga begitu. Tapi nggak apa-apa anak-anak nakal, namanya juga anak. Nah kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu udah sepuh nakal, nah ini yang berbahaya, nah, kan begitu. Jadi ada 3 apa tadi doa yang makbul atau kondisi, 3 kondisi yang mana Allah akan mengabulkan doanya. Yang pertama tadi apa? Imamul adil, imam yang adil. Yang kedua apa? Doa orang yang terdolimi. Dan yang ketiga adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Puasa sampai berbuka. Maka kembali lagi ke topik kita, yaitu Ramadan adalah bulan doa. Ternyata ketika kita berdoa kepada Allah di bulan si Ramadan, ada 2 kemuliaan. Yang pertama adalah syarafuz zaman, mulianya waktu, yaitu waktu Ramadan. Yang kedua adalah syaraful hal, mulianya kondisi, yaitu kondisi kita menjadi pribadi yang sedang berpuasa Ramadan. Maka amat sangat rugi bagi mereka yang berpuasa Ramadan, bagi mereka yang menghadapi ibadah di bulan Ramadan tapi dia tidak berdoa kepada Allah. Karena mungkin banyak yang kurang tahu akan hal ini. Maka banyak loh Ramadan sholat tarawih oke, ya kan? Sholat tahajud oke, sahur oke, bahkan bacaan Al-Quran yang dulunya 1 hari 1 ain begitu. Ya, itu pun kalau ingat begitu, wah Ramadan langsung one day one juice, Masya Allah. Sekali Ramadan sudah hatam sekali, bahkan 2-3 kali. Tapi belum tentu dia bisa mengucapkan banyak doa, menyampaikan banyak doa kepada Allah. Padahal di bulan ini doa itu punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Mau apa Bu? Ya Allah, rezeki ya Allah, ucapkan sama Allah di sini. Ya Allah, anak yang soleh-solehah, sampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tuh Khalik. Nih bedanya Khalik dengan makhluk nih begini. Kalau makhluk kita nih, manusia makhluk, itu kalau dimintain tolong sama orang, itu makin dimintain tolong yo makin piye ngono. Nggih mboten jamaah sekalian. Ya, pertama diutangin, minjem duit 100, dipinjemin tidak? Pinjemin. Duit belum dibalikin, minjem lagi, kira-kira dipinjemin tidak? Kok udah ragu-ragu ini ya. Tak pikir kalau sudah jamaah sebatu, pinjemin Ustadz begitu. Dipinjemin tidak jamaah? Kalaupun dipinjamkan pasti di hati, kemarin aja belum diganti udah minjem lagi. Nggih boten jamaah. Oh ternyata pelakunya di sini semua, Masya Allah. Itulah makhluk, semakin dimintain tolong ya hatinya semakin berat begitu. Apalagi sudah ngutang 5 kali, ngutang lagi dia. Dipinjemin tidak kira-kira itu? Walah, itu makhluk manusia. Tapi Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin diminta, semakin dicurhatin, semakin dimintai tolong, semakin cinta kepada hamba itu. Bahkan doa itu bukan kemauan kita saja, tapi perintah Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka doa kepada Allah. Ya, bahkan saya itu menuliskan jamaah kemauan saya. Waktu kuliah pingin IPK 4, lulus cepat begitu kan. Selesai S1 pingin lanjut S2, pingin kerja, pingin jodoh, tulis semua. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita itu sama manusia, sama orang itu bisa cerita banyak. Saya tuh sebenarnya pingin begini. Sama manusia kita bisa cerita sepanjang itu. Kenapa tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Waktunya curhat sama tetangganya, sama temennya itu ya, suamiku kok kayak gini, istriku kok kayak gini, rumah tangguku kok kayak gini, ekonomiku kok kayak gini. Wah, panjang berjam-jam. Tapi kalau sudah sholat, gelar sajadah, yang keluar apa? Robbi firli, Robbana atina. Masya Allah. Padahal kita bisa mengucapkan banyak kemauan, mengucapkan banyak
Ya doa-doa kita kepada manusia, kepada orang lain, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang mengabulkan permohonan kita itu orang lain atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah? Saya mau nanya nih jamaah, halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai begitu. Halo. Kok bapak-bapak tidak ada suaranya ini? Ya. Halo. Hai. Kalau hai berarti halo. Coba ayo jamaah, konsentrasi ini kok sudah diajak ngaji kok pikirannya kok nggak konsentrasi begitu. Sudah apa ini? Takjil begitu, masya Allah. Oke. Halo. Hai. Hati-hati. Halo, hai. Gitu aja kok pusing. Saya ulangi, halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Hati-hati. Hai, halo, hai, hai, halo, hai. Walah, alhamdulillah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan doa. Maka sampaikanlah doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi generasi muda ini. Ya, kalau generasi muda tuh kalau bikin story itu wah, kondisi apa, pingin apa, bikin story. Tapi kalau doa ya susah juga. Na'udzubillah min. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita berdoa? Karena ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman, begitu loh. Ya. Dan tak satu pun doa yang sia-sia. Saya ulangi lagi. Tidak ada doa yang sia-sia. Ustadz, saya sudah bertahun-tahun berdoa tidak Allah kabulkan, Ustadz. Tidak ada yang sia-sia. Loh, tapi buktinya Ustadz, bertahun-tahun saya berdoa belum juga Allah kabulkan, Ustadz. Tidak ada yang sia-sia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini, kalau kita berdoa, jamaah sekalian, maka kita akan mendapatkan salah satu di antara tiga, salah dua di antara tiga, atau tiga-tiganya. Saya ulangi lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau kita berdoa kepada Allah, minimal kita mendapatkan salah satu di antara tiga, salah dua di antara tiga, bahkan tiga-tiganya. Nah ini jamaah sekalian. Yang pertama apa? Allah percepat terkabulnya doa kita di dunia. Ini yang pertama, Allah kabulkan doa kita di dunia. Ya Allah, pengen jodoh, langsung. Pingin rezeki, datang. Pekerjaan, dapat. Kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Doa itu Allah kumpulkan sebagai tabungan kita ke surga. Jadi Allah kumpulkan doa kita untuk tabungan kita di mana? Di surga. Dan yang ketiga adalah Allah kabulkan dengan menjauhkan kita dari musibah. Allah kabulkan doa kita, tapi dengan menjauhkan diri kita dari musibah. Jangan-jangan selama ini kita sehat semua, alhamdulillah, keluarga sehat, rumah baik-baik saja begitu. Mohon maaf ya, pandemi COVID ini kan sudah menelan bukan ribuan, jutaan manusia meninggal karena pandemi. Dan yang meninggal itu yang lebih sehat daripada kita banyak atau banyak? Banyak. Tapi kenapa kita masih hidup, mereka meninggal dunia? Itu adalah kita terhindar dari musibah. Dan jangan-jangan itu karena doa kita. Ya. Mohon maaf, rumah kita baik-baik saja. Saudara kita di luar sana ada yang kena banjir rumahnya, ada yang kebakaran rumahnya, rumah kita baik-baik saja. Paling cuma tokennya yang udah di ujung-ujung apa limit misalnya begitu ya. Jadi monggo Pak. Itu jangan-jangan karena Allah mengabulkan doa kita dengan menjauhkan kita dari musibah. Anak kita sehat, nggak ada yang sakit, sekolahnya bagus, kuliahnya bagus, pekerjaannya bagus. Itu adalah doa kita yang Allah kabulkan dengan cara menjauhkan diri kita dari musibah.
Dan sekali lagi, bukan salah satu, tapi bisa salah dua dan bisa dapat tiga-tiganya. Tapi minimal kita dapat salah satu. Ya, Ustadz nggak dikabulkan, oh Allah tabung di surga. Oh Allah kabulkan dengan menjauhkan diri kita dari musibah. Kan begitu. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan dengan sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang dokter di daerah Pakistan ya, di negara Pakistan, namanya Dokter Ihsan. Dokter Ihsan ini dokter spesialis yang sangat terkenal di daerahnya. Suatu ketika beliau ini ingin mengisi seminar, tapi di luar kota, jadi harus naik pesawat. Terbanglah Dokter Ihsan ini naik pesawat. Di tengah jalan, pesawat mengalami kerusakan. Akhirnya pesawat harus berhenti di bandara terdekat. Dan di dekat situ ada bandara kecil sekali. Maka turunlah pesawat itu di situ. Ketika keluar dari pesawat, Dokter Ihsan ini kaget. Loh, kok turunnya di sini? Ini kan bukan kota tujuan saya. Maka bertanyalah kepada teknisi, kira-kira berapa lama nih pesawat bisa terbang lagi? 5 jam paling cepat. Wih, saya harus ngisi seminar 2 jam lagi. Lah ini kok 5 jam baru bisa terbang? Ya saya nggak bisa seminar kalau begitu. Kata petugas bandara di situ, untuk menuju kota tujuan Bapak, itu kalau naik mobil 2 jam. Jadi masih bisa dikejar. Maka Dokter Ihsan ini nyewa mobil dan driver berangkat ngebut. Di tengah jalan hujan badai. Hujan badai, jadi hujan, angin kencang begitu. Berbahaya sekali. Ya. Bahkan mobil itu goyang-goyang begitu. Dan jarak pandang itu yang harusnya panjang cuma 2-3 meter. Jadi sangat pendek. Saya pernah itu jamaah malam-malam pada Isya ngisi pengajian di daerah Delingo. Delingo tuh di mana atas itu. Berangkat habis maghrib itu bener-bener abu tuh tebal sekali. Jadi memang jarak itu sangat, ya nggak kelihatan lah begitu. Mungkin jamaah kalau masih ingat waktu kelut meletus itu ya, itu kan sampai sini nggak? Saya waktu itu masih di UMY itu kan jarak pandang sangat ini ya, sangat kecil, sangat pendek gitu. Sama kejadiannya seperti itu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kan berbahaya kalau diteruskan. Bisa nabrak, bisa kecelakaan. Maka dengan terpaksa mereka harus berteduh nunggu badainya selesai. Maka mereka berteduh di sebuah rumah yang kecil begitu. Dan ketika diketok pintunya, keluarlah seorang ibu yang sudah sepuh mempersilahkan mereka masuk. Disuruh masuk, kemudian dikasih ya ada teh hangat begitu ya, kurang lebih ya, ada snack begitu, dipersilahkan istirahat. Padahal ibu ini nggak tahu tamunya siapa, tapi namanya solehah baik ya dipersilahkan. Nah ketika itu sang ibu izin sholat. Ketika sholat, karena rumahnya kecil jadi jarak ruang tamu sama tempat ibu sholat itu kelihatan begitu ya. Habis sholat ibunya doa begitu, doanya tuh lama, khusyuk gitu kan. Mohon maaf jamaah, kan bisa dibedakan ya, mana doa orang yang baik-baik saja sama doa yang orang yang kena musibah begitu. Atau doa orang yang banyak duit sama nggak punya duit itu pasti beda. Gitulah kurang lebih. Ya, nah, kalau akhir bulan itu doanya Robbi Firli, Robbana Atina, ulah itu doang. Tapi kalau sudah mendekati ujung-ujung uang habis itu doanya khusyuk gitu, masya Allah. Ya ini ya jangan sampai begitu kan, harusnya makin banyak nikmat ya makin bersyukur kan begitu, harusnya begitu. Cuman ya kita bisa bedain lah ya. Nah ibu ini doanya khusyuk sampai nangis ya, kan kelihatan begitu. Nah selesai ibu ini doa dan sholat, maka tamunya nanya, Bu, kok saya lihat doanya khusyuk sekali, ada apa? Apakah ada masalah? Siapa tahu kami bisa bantu. Apa kata ibunya? Di dalam kamar saya itu punya anak yang sudah lama sakit dan terbaring nggak bisa apa-apa. Saya datang ke dokter 1, dokter 2, dokter 3 di daerah sini, itu semua dokter angkat tangan. Katanya ini penyakit langka, Bu.
Kami nggak ada yang bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin penyakit ibu itu seorang dokter spesialis. Tapi tinggalnya, prakteknya di ibu kota jauh sana. Dan ibu ini cerita, saya nggak punya uang untuk ke sana dan nggak punya uang untuk berobat. Dan saya cuma punya satu, yaitu doa. Maka saya berdoa kepada Allah. Maka tamu ini bertanya, Bu, nama dokternya siapa? Namanya Dokter Ihsan. Ternyata doa ibu yang solehah, pesawat yang harusnya baik-baik saja. Pesawat kan kalau rusak dikit ya nggak terbang tuh jamaah. Qadarullah rusak. Kondisi cuaca yang terang, qadarullah badai. Saya juga nggak tahu itu badainya kenapa. Apakah karena di sana tidak ada rara begitu? Tahu nggak sih yang motor GP muter-muter gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, itu adalah doa. Kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar jamaah. Perang Badar itu adalah, kan perang itu pada zaman Rasulullah ada dua. Pertama Ghazwah, kedua Suriyah. Ghazwah itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Suriyah, perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, dipimpin oleh para sahabat. Nah, Ghazwah atau perang yang dipimpin Rasulullah yang paling besar itu namanya Ghazwatul Badar, perang Badar. Umat Islam waktu itu jumlah pasukan cuma 300 melawan 1000 orang. 300 melawan 1000. Itu kata Umar bin Khattab, Rasulullah nggak tidur semalaman sebelum perang itu. Kenapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa beliau dengan memberikan kemenangan untuk umat Islam. Doa. Jadi Rasulullah saja kekasih Allah, maksum, Nabi, pasti masuk surga. Itu doanya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Rasul bukan, Nabi bukan, kan begitu. Dosa banyak. Loh, kok kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada sebuah doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah dengan para sahabat, terutama di bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang biasanya kita lantunkan setiap kita berdoa, terutama menghadapi malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks doa, marilah kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu terutama di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu mustajabnya. Waktu-waktu mustajab. Pertama ya pasti bulan Ramadan ini satu bulan mustajab semua. Karena apa tadi? Syaraful hal, kemuliaan waktunya. Yang kedua syaraful zaman, kemuliaan waktu. Syaraful hal, kemuliaan kondisi kita sedang berpuasa. Dan menjelang maghrib itu mustajabnya doa. Dan saya sangat bahagia ternyata di Jamasbah yang ikut ngaji menjelang berbuka banyak sekali. Ya, ini merupakan bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu. Tapi kan mohon maaf, anak muda zaman sekarang ini ada istilah ngabuburit jamaah. Ngabuburit itu jalan entah kemana, ngobrol nggak jelas sambil nunggu azan. Biar apa? Biar nggak kerasa puasanya. Itu mohon maaf, itu sangat rugi. Kenapa? Karena menjelang berbuka itu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi sambil dengerin pengajian saya ini boleh di dalam hati, ya Allah, ya Allah, apa? Sampaikan saja nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jangan ngobrol. Ketika bainal azan wal iqamah jangan ngobrol. Ya, doa kepada Allah. Ya, jadi selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung sholat sunnah qobliyah, maka berdoa. Ada 2 menit itu doa. Sebutkan semua, ya Allah, kaya ya Allah, ya Allah, oh, jodoh ya Allah, ya Allah, rezeki ya Allah. Sebutkan semua. Ya, tapi jangan kencang-kencang ya, ganggu sampingnya. Habis itu apa? Ketika sahur, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, sahur. Kenapa? Karena sahur merupakan sepertiga akhir malam.
Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah ketika sahur. Maka mohon maaf, biasanya kan saya nggak tahu kalau di sini yang bangun duluan bapaknya atau ibunya, tapi biasanya ibu-ibu lebih dulu karena harus masak. Maka saya bersaran kepada jamaah sekalian, kalau bisa ibu-ibu, Bu, halo, hai, ibu-ibu sekalian, usahakan sebelum masak minimal sholat tahajud 2 rakaat. Ya, kalau bapaknya sambil nunggu ibunya masak, yo tahajud berrokaat-rokaat, mantap. Ini karena mohon maaf, ini kalau Ramadan biasanya sudah sahur masih ada waktu sambil nunggu azan subuh, geletak apa sih kalau orang tua saya, mohon maaf bapak ibu saya itu orang Jawa Timur begitu, kalau kata bapak ibu saya geletak dulu, rebahan dulu, akhirnya apa, bablas anginnya, masya Allah. Dan ya fenomena ini banyak ya. Saya pernah di suatu ketika mau balik hijrah di daerah Bangunjiwo, itu ada masjid itu ternyata remajanya itu kalau setiap Ramadan itu tidurnya di masjid, mantap. Tapi ada yang kurang mantap, nanti saya ceritakan. Tidurnya di masjid. Jam berapa? Jam 2 malam. Sahur. Wih, jam 2 sudah teriak sahur di masjid. Jam 3 sahur. Mantap sekali, jam 3 sudah teriak sahur. Setengah 4 sahur. Kalau azan jam setengah 5, jam 4 terakhir teriak dia sahur. Habis itu semuanya dari masjid pulang ke rumah masing-masing sahur. Dan masalahnya nggak balik sholat subuh. Nah ini yang kurang pas ini. Nggak balik sholat subuh. Padahal sahur hukumnya apa jamaah? Sahur hukumnya apa? Halo jamaah, ini kok ada piring yang bergerak ini, saya dicuekin ini. Kira-kira sahur hukumnya apa? Hah? Wajib? Sunnah. Jadi jamaah kok bangun-bangun azan nggak sahur nggak apa-apa. Cuman resikonya yo lapar. Nggak apa-apa, namanya juga puasa. Nah, sahur itu hukumnya sunnah, nggak sahur nggak apa-apa. Tapi sholat subuh hukumnya wajib. Ini mohon maaf banyak yang salah kaprah, mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu salah. Maka jamaah pastikan kalau punya anak yang masih muda, suka sahur, semangat sahur, pastikan subuhnya berjamaah di masjid. Ini kadang-kadang mohon maaf namanya sahurnya oke, sama kayak mohon maaf ini jam-jam segini anak-anak muda banyak mungkin yang bukber, buka puasa bareng, waduh mantap, tapi nggak sholat maghrib, masya Allah. Nah ini kan salah. Mengawali berbuka itu sunnah, ya, mengawali berbuka itu sunnah. Bahkan saya nggak tahu kalau di sini bagaimana muazinnya, tapi baiknya muazin sebelum azan minum dulu, batalkan dulu puasanya baru azan. Tapi yo jangan tengkleng satu nasi baru satu piring habis baru azan, ya kelamaan itu. Ya. Tapi muazin nanti mungkin kalau ada yang azan minum dulu baru azan. Ya, kenapa? Karena mengawalkan berbuka itu hukumnya sunnah. Tapi sholat maghrib hukumnya wajib. Jangan sampai bukbernya oke, tapi sholat maghribnya ditinggal. Nauzubillah min. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah waktu-waktu mustajabnya berdoa. Kalau bapak-bapak, ada satu lagi yang luar biasa mustajabnya, yaitu di antara 2 khutbah ketika sholat Jumat. Maka pastikan ketika sholat Jumat tidak tidur, karena biasanya kalau tidur bangun-bangun iqomah itu ketinggalan salah satu waktu mustajabnya doa, yaitu di antara azan dan iqomah. Oke ya.
Nah, ini merupakan banyak waktu-waktu mustajabnya doa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak berdoa, terutama di bulan suci Ramadan. Jadi sekarang coba difikirkan apa saja keinginannya, apa saja kemauannya, apa saja hal-hal yang ingin dicapai, sampaikan semua dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita membahas adab atau akhlak dalam berdoa. Nah, akhlak dalam berdoa itu salah satunya adalah kalau bisa, ya, walaupun tidak wajib, tapi ini merupakan bagian dari akhlak atau adab dalam berdoa, kita dalam kondisi suci dan menutup aurat. Ya, kalau bisa, apalagi makanya doa itu bagusnya habis sholat, karena habis sholat itu satu, kita suci, ya kan? Dua, kita menutup aurat. Suci, menutup aurat. Selanjutnya apa? Menghadap kiblat. Jadi kalau doa usahakan hadap kiblat. Kiblatnya di mana? Hadap sana doa. Ustadz, kalau nggak hadap kiblat nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman memang lebih bagus, lebih mantap menghadap kiblat. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah setelah kita suci, sudah berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, maka berdoalah di tempat-tempat yang mulia. Ya. Terutama di masjid. Masjid doa. Ya. Di rumah doa boleh. Tidak boleh doa di tempat-tempat yang tidak mulia. Contohnya kamar mandi. Ustadz, tapi kan ada doa masuk WC, Ustadz. Ya, doa masuk WC itu ya doanya sebelum masuk WC. Doa keluar WC itu doanya ketika di luar WC. Begitu. Ya, jadi jangan mengucapkan asma Allah begitu ya, atau bahkan berdoa ketika di WC. Setelah itu apa? Makanya mohon maaf ya, doa di Masjidil Haram, doa di Masjidil Aqsa, ya, doa di Masjid Nabawi, itu memang luar biasa keutamaannya. Luar biasa keutamaannya. Ya. Apalagi kalau kita doa di Raudhah, Masya Allah, itu luar biasa. Maka mohon maaf, ini kan kadang-kadang ada juga orang yang, ya walaupun nggak banyak, tapi ada juga yang haji umroh itu niatnya ya bukan ibadah doang, tapi ya jalan-jalan begitu. Ya, padahal itu mustajabnya Anda 100 kali doa di Masjid Jamasbah dibandingkan Anda doa sekali di Masjidil Haram, itu jauh lebih mulia di sana. Berapa? 100.000 kali lipat lebih mulia daripada masjid biasa. Masjid lebih mulia daripada tempat yang lainnya, karena al-masjidu baitullah, masjid rumah Allah. Tapi di Masjidil Haram itu jauh lebih mulia, bahkan 100.000 kali lipat. Maka kita berdoa semoga yang hadir pada hari ini Allah izinkan untuk ke Baitullah, Allah izinkan untuk umrah, Allah izinkan untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu, maka akhlak dalam berdoa selanjutnya mengadahkan kedua tangan. Begini, ya. Rasulullah ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Ya, tapi jangan tinggi-tinggi begini ya. Begini saja. Nanti bingung kanan kirinya ya. Nah, kemudian, nah ini ada dua hal yang perlu kita ingat dalam berdoa. Pertama, kita mengawali doa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala
Muhammad. Itu yang paling sederhana ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang minimal. Lebih bagus lagi kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu lebih bagus lagi. Yaitu istighfar. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Oke ya. Dan akhlak adab berdoa ini memang tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib. Tapi semakin kita berakhlak, semakin kita beradab, kemungkinan dikabulkannya semakin tinggi. Dan sekali lagi ya, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa itu akan mendapatkan salah satu di antara tiga, salah dua di antara tiga, atau bahkan tiga-tiganya. Saya mau ngetes. Yang pertama apa jamaah? Halo? Yang pertama apa? Nih kita doa nih kepada Allah. Kita akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama apa? Allah kabulkan doa kita di dunia. Yang kedua, Allah simpan sebagai tabungan di surga. Dan yang ketiga adalah Allah kabulkan dengan menjauhkan diri kita dari musibah. Ini poin-poin ini harus diingat begitu. Jangan sampai rumah tadi, wah ibu, pak, pengajian berbuka di masjid. Oh iya. Ustadznya ceramahnya apa? Nggak tahu. Pokoknya lauknya enak. Itu masya Allah. Kadang-kadang begitu kan. Jadi harus diingat. Kalau lebih mantap lagi jamaah, kalau mau mantap lagi, ini nasihat Imam Syafi'i. Cara mengikat ilmu itu dengan cara menulis. Ditulis. Itu cara terbaik untuk mengikat ilmu. Yang bawa buku mantap ya. Yang bawa HP ditulis di HP boleh juga ya. Ya, boleh juga. Kenapa? Itu cara mengikat ilmu terbaik, menulis. Bahkan jamaah mungkin kalau punya anak yang masih sekolah ya, anak masih sekolah atau di pesantren atau sedang kuliah, kalau curhat susah belajar, susah menghafal pelajaran, saya diajari guru kami waktu di pondok, caranya adalah tulis apa yang mau kamu pelajari, tulis apa yang mau kamu hafal. Itu jauh lebih mudah diingat daripada kita menghafal sesuatu yang belum kita tulis. Ada buku pelajaran nih, mau diingat, mau dihafal, tulis di kertas. Baru baca, kamu hafalin tulisanmu, itu jauh lebih cepat daripada kamu membaca buku itu. Termasuk Al-Quran ya. Mungkin ada yang sedang berikhtiar menghafalkan Al-Quran, tulis ayatnya di kertas, pakai tanganmu, tulis dengan tanganmu, kamu hafalin itu jauh lebih cepat dibandingkan kamu menghafal Qurannya ya. Walaupun langsung juga boleh, bagus juga. Cuman kalau mau mengikat lebih mantap, kata Imam Syafi'i, al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Nulis itu adalah alat yang kita gunakan untuk mendapatkan hewan itu. Contoh kita mau mancing. Mancing itu hewan buruannya ikan, maka menulis itu pancingan, kail. Kita mau berburu rusa, maka ilmu bagaikan rusa, maka tulisan itu bagaikan panah yang kita gunakan untuk menangkap rusa itu. Atau kita mau nangkap burung, misalnya burung dara atau burung apa, senapan angin itu adalah qaiduhu. Menulis itu bagaikan senapan angin yang kita gunakan untuk menangkap hewan itu. Nah ini ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi mungkin saya mau sedikit refresh. Nanti mungkin setelah ini kita berdoa, dan nanti sebelum azan kita tutup saja begitu ya. Daripada saya ceramah, jamaah sudah mulai duluan begitu, kita mulai bersama-sama kan begitu. Ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan, maka ada dua kemuliaan. Yang pertama apa? Mulianya, bahasa Indonesia saja, mulianya waktu. Mulianya, kok malah ibu-ibu lebih pintar ini ya. Kalah ustadznya ini ya. Mulianya waktu, yaitu waktu bulan suci Ramadan. Yang kedua mulianya apa?
keadaan, yaitu kita dalam kondisi berpuasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini dapat memberikan kita motivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa kepada Allah dan kita awali dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamimma takshiruna ya Allah ya Rahmanu ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi khusyil khatimah wa la tahtimna illa bi khusyil khatimah. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Apakah ada pertanyaan? Ibu-ibu tidak ada, bapak-bapak tidak ada, karena sudah sangat jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.